Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah hari Minggu kita. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan Tuhan cinta semua anak. Adik-adik sekalian diundang untuk bangkit berdiri ya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau undang kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami Tuhan memperoleh berkat dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih mengangkat suatu pujian yang mengatakan Roh Kudus yang manis. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melaksanakan setiap aktivitas kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu ini dan memahaminya serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai
4, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Adik-adik, hari ini dan minggu-minggu ini atau bulan-bulan beberapa bulan yang lalu, kita digemparkan dengan penyakit yang sangat menakutkan, yaitu penyakit COVID-19. Semua kita tidak sekolah, semua aktivitas terganggu, dan kita merasa ketakutan. Adik-adik, itulah yang akan Ibu ceritakan. Yaitu, tapi Ibu tidak bercerita tentang penyakit COVID pada hari ini. Ibu mau bercerita tentang penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Yaitu penyakit kulit yang sangat membahayakan pada waktu itu. Karena tidak ada yang bisa mengobatinya, adik-adik. Terlebih pada saat itu, adik-adik, orang Israel sangat menganggap penyakit itu adalah penyakit yang kutukan dari Tuhan. Untuk itu adik-adik, orang yang kena penyakit kusta ini terganggu atau terguncang jiwanya. Kenapa? Karena mereka dijauhi. Mereka tidak boleh beribadah karena penyakit kusta ini dianggap penyakit najis atau menjijikkan. Jadi adik-adik, terlebih kalau orang kena penyakit kusta ini, mereka berjalan, kusta. Jadi semua orang tahu, mereka lari semuanya. Karena apabila bersentuhan adik-adik, penyakit ini bisa menular. Dan yang paling menakutkan penyakit ini adik-adik bisa, setiap anggota tubuh kita ini bisa putus. Tangan kita, telinga kita, dan penyakit ini sangat berbahaya pada waktu itu. Tetapi adik-adik, pada waktu itu ada harapan bagi orang yang kena penyakit kusta ini. Karena ia mendengar bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan atau yang bisa memberi harapan kepada orang yang berpenyakit kusta itu. Dan ketika ia mendengar adik-adik, Tuhan Yesus pada waktu itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kita baca ya adik-adik, di dalam firman Tuhan ini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Adik-adik tahu enggak kata tahir? Tahir itu artinya adik-adik dipulihkan hubungannya dengan Tuhan dan penyakitnya dipulihkan. Itu artinya kata tahir. Jadi dia ingin mau ditahirkan, mau disembuhkan. Lalu di ayat berikutnya adik-adik, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dan daripada kustanya. Jadi waktu Yesus menjamahnya adik-adik, seketika itu juga sembuh orang yang berpenyakit kusta itu. Ajaib bukan? Karena adik-adik, mengapa dia bisa sembuh? Karena ia sangat beriman kepada Yesus. Dia bisa disembuhkan karena imannya. Ia bisa disembuhkan karena ia punya pengharapan satu-satunya kepada Yesus. Dan di sini adik-adik, lalu Yesus berkata kepadanya, ingat, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Perintah Yesus jangan beritahukan kepada siapapun. Tapi perlihatkan kepada imam. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena anak-anak, seorang imam atau imam yang sangat takut, yang tidak boleh orang kusta ini masuk ke rumah ibadah. Dan adik-adik, padahal dia tahu bahwa sebenarnya seorang imam itu sebenarnya punya kasih. Tapi di sini kita lihat, dia sangat menjauhi orang yang berpenyakit kusta tadi. Tapi lain dengan Yesus. Yesus tidak demikian. Yesus malah mendekati orang itu. Tergerak hatinya, dia menyembuhkannya. Dan orang kusta itu tadi sembuh dari kustanya. Dan kita lihat adik-adik, kita punya pengharapan kepada Yesus. Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dan sekarang kita mau, apa yang
bisa Ibu kaitkan dengan cerita hari ini? Kita juga diperhadapkan dengan suatu dilema bagi hidup kita, yaitu penyakit tadi. Penyakit COVID-19. Orang pada takut semua. Semua pada takut dengan penyakit COVID ini. Sebenarnya Ibu juga takut, tapi kita jangan berlebihan takut. Lakukan yang telah lakukan yang telah diperintahkan pada kita sesuai dengan protokol. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Selebihnya sebenarnya kalau kita hidup bersih adik-adik, penyakit itu tidak ada dengan kita. Mau penyakit apapun. Tapi kalau kita jorok, justru penyakit itu ada pada kita. Bukan hanya COVID yang ada. Bukan hanya COVID yang bisa masuk ke tubuh kita kalau kita jorok. Berbagai jenis penyakit. Untuk itu adik-adik ikuti protokol ya, kesehatan. Jangan kita coba-coba melanggar protokol. Karena itu yang ditetapkan oleh pemerintah dan untuk menjaga diri kita. Dan jangan lupa adik-adik, kita berdoa, itu yang utama. Itu yang terutama dalam hidup kita. Tidak ada adik-adik yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada yang bisa bagaimana dengan kita, kecuali hanya Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Kita lihat dalam Alkitab, orang kena kerasukan setan disembuhkan Yesus. Ibu mertua Simon Petrus sembuh. Hamba perwira sembuh. Kenapa? Karena Yesus. Yesus kita luar biasa. Jangan adik-adik kita melenceng dari jalan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Yesus satu-satunya yang sanggup menyembuhkan penyakit kita, adik-adik. Jadi adik-adik, hanya ini yang bisa kakak sampaikan hari ini. Ingat pesan kakak tadi, selain kita menjaga kesehatan kita, makan bergizi, kita juga jangan lupa berdoa. Doa yang utama dalam hidup kita. Karena doa adalah napas kehidupan bagi orang Kristen. Jalin komunikasi kita dengan Yesus. Melalui doa kita terjalin harmonis yang baik dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Terlebih pada saat ini Tuhan, penyakit COVID-19 yang sangat membahayakan kami. Kami percaya sebagai orang beriman Tuhan. Kami tidak takut dengan penyakit itu Tuhan, tapi kami menghindari segala macam hal itu Tuhan. Agar kami terhindar, kami menjaga kesehatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu di kayu salib Tuhan. Sehingga kami terhindar dari berbagai macam penyakit. Dari berbagai macam halangan rintangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kami Tuhan peringatan agar kami Tuhan, terlebih kami percaya bahwa apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami hanya berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kegiatan ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar.
Kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.